kami semua yang mendengar debat ini. Biarlah kami boleh konsentrasi ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Segala pikiran saat ini dan kami melayang-layang entah kemana Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bapak Ibu mungkin pernah akan pergi ke suatu tempat yang Bapak Ibu belum pernah tahu tempat tersebut. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Tentu saja kita akan membayangkan ya Bapak Ibu ya, tempat itu seperti apa. Kadang-kadang kalau tempat itu tempat wisata, kita akan bertanya, bagus enggak pemandangannya? Ya. Kulinernya apa? Kalau sekarang ya, ada enggak tempat untuk berfoto? Kemudian bagaimana kita bisa sampai ke sana? Berapa biayanya? Berapa lama kita sampai ke sana? Itu biasanya pikiran yang ada di dalam pikiran kita ketika kita akan pergi di suatu tempat yang kita belum pernah mengunjunginya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu membayangkan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bagaimana? Karena di dalam firman Tuhan dijanjikan bagi orang yang percaya, dia akan nantinya kita akan menuju ke kerajaan surga atau kerajaan Allah. Pernah enggak Bapak Ibu? Saya pernah membaca kesaksian seorang hamba Tuhan yang pernah dibawa ke surga selama 3 jam. Hamba Tuhan ini menceritakan, wah luar biasa surga itu. Semua berlapis emas, berlian, dan rasanya sangat nyaman sekali. Sampai-sampai gak mau balik ke dunia. Tapi Tuhan mengatakan tugasmu belum selesai, ya, sehingga hamba Tuhan ini setelah 3 jam dia kembali, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Yaitu tentang kerajaan surga dan kerajaan Allah itu yang bagaimana, ya. Dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan dengan jelas waktu itu Paulus melihat bahwa keadaan waktu itu orang-orang yang mengikut Tuhan yang baru bertobat dari latar belakang yang berbeda-beda itu saling berdebat. Ya, ada yang aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh minum ini, ya nanti aku nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman seperti yang diributkan oleh masyarakat pada saat itu, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, di sini soal kebenaran, ya, dikatakan soal kebenaran. Nah, kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang bagaimana yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Roma 14 ini? Kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran yang dimaksud bukan berdasarkan hukum, ya. Bukan berdasarkan hukum. Seperti misalnya kalau kita berkendara
kendaraan di jalan raya, kalau kita melanggar lalu lintas ya, itu ada hukumnya ya. Sehingga besoknya lagi kita tidak akan mengulangi. Nah, ini yang bagaimana ya. Kebenaran yang dimaksud Tuhan di sini adalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kebenaran yang berhubungan dengan perilaku dan perbuatan, baik itu perkataan, baik itu perasaan maupun pikiran. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Tapi setelah 10 hari Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk umatnya, untuk orang yang percaya, sehingga Roh Kudus itu bisa sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sebagai manusia tidak mungkin ya kita bisa 100% melakukan kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Kalau kita sudah bisa melakukan kebenaran dalam Tuhan, itu artinya ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu tidak diartikan kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa. Tidak diartikan ketika telah pulang ke rumah Bapa. Artinya kita sudah dalam kedamaian, hidup di dalam kehidupan abadi, yaitu di surga. Tetapi bukan itu Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini selain kehidupan abadi di dalam rumah Bapa, ada kerajaan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan kebenaran oleh Roh Kudus, kita ditolong oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu artinya kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Kemudian bagaimana maksudnya kalau kita hidup tidak di dalam kebenaran dari Tuhan? Contohnya berbohong ya, atau kita mencuri atau berzina. Di sini berbohong bukan hanya suatu perbuatan yang kita lakukan, tetapi itu sebetulnya berbohong. Misal contoh ya, kita akan diajak pergi, mau diajak doa malam nih ya, akan diajak doa malam. Kita bilang, waduh nggak bisa, saya pergi, padahal kita di rumah. Sebetulnya kita malas ya. Atau kita mencuri ya, mencuri itu macam-macam, bukan mencuri hanya mengambil barang milik orang lain, tapi macam-macam ya, macam-macam di dalam kehidupan kita. Berzina ya, di dalam firman Tuhan banyak sekali larangan-larangan yang kadang-kadang secara tidak kita sadari kita lakukan. Dan kita ini sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari melakukan hal-hal yang tidak benar tadi. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita supaya kita bisa ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, yang kedua adalah memiliki damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu menunjukkan jiwa yang positif,
yang tidak tergantung dengan materi dan kesenangan dunia, tetapi oleh kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Roh Kudus. Banyak sekali damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh dunia, tetapi itu sifatnya tidak kekal, itu hanya sementara. Damai sukacita dan damai sejahtera hanya bisa didapat atau dibangun oleh pengertian-pengertian terhadap firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa mengerti akan firman Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita yakin kalau kita bersekutu dengan Tuhan, pasti Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dan kita bisa hidup penuh damai sejahtera dan sukacita. Di dalam hal ini yang menentukan apakah seseorang bisa menikmati damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, itu tergantung dari diri kita sendiri. Karena hidup itu ada pilihan. Tuhan memberikan pilihan bebas kepada kita. Contoh, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi suatu keadaan yang enggak enak, akankah kita marah atau tidak? Akankah kita dendam atau tidak? Apakah kita bergembira atau tidak? Itu pilihan, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang sedang didengar. Artinya kita senantiasa menunjukkan jiwa yang positif. Ada orang yang hidupnya selalu berpikiran negatif terus. Di sini termasuk khawatir, ya, negatif terus. Kalau ada teman, misalnya gini, aku nanti tak main ya ke rumahmu, gitu. Itu sudah berpikiran negatif. Kok mau main ke rumahku nih? Ada apa ya? Apa main tangga? Apa-apa ya? Jadi pikiran selalu negatif. Dan kita memandang orang itu juga tidak ada benarnya, negatif terus. Sehingga jiwa kita ini tidak bisa tenang. Jiwa kita tidak bisa tenang. Nah, itu karena tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang artinya kita jauh dari Tuhan. Kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Secara otomatis Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita melakukan kehendak Tuhan, pasti kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah selalu mengiringi kehidupan kita. Hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Hidup kita akan mengalami sukacita. Kita tidak khawatir. Ya, ada orang yang khawatirnya berlebihan. Khawatirnya berlebihan. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah hendaklah engkau khawatir. Tapi karena jiwa kita ini tidak bisa berpikiran positif, sehingga khawatir terus, apa sedikit khawatir, apa sedikit khawatir. Bukan berarti kita cuek ya Bapak Ibu ya, waspada boleh. Tetapi kalau khawatir yang berlebihan, itu akan mengganggu damai sejahtera kita dan sukacita kita. Kita pasti tidak bisa hidup dengan damai sejahtera dan sukacita yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan berkata, damai sukacita dan sejahtera
Kutinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu. Dan yang diberikan Tuhan di sini berbeda dengan dunia. Damai sejahtera sukacita berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Contoh ya, kalau kita sedang stres atau suntuk di rumah, kadang-kadang kita berkata, aku mau jalan-jalan, aku sedang stres. Ketika kita jalan-jalan, mungkin stresnya hilang, tapi begitu sampai rumah, ya tetap ada stresnya. Itu yang maksudnya damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh dunia itu tidak abadi. Tetapi kalau damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu pasti akan abadi. Dan itu senantiasa mengiringi dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa dekat kepada Tuhan, kita senantiasa menempatkan Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sampai kita masuk di dalam kehidupan yang abadi di dalam kerajaan surga juga. Amin.